Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini tanggal 12 September 2025. IHSG hari ini strong ya, 1,37% naiknya, 106,16 poin. Dan selama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 selama 2 minggu terakhir atau 11 hari kerja terakhir, asing buang barang terus. Hari ini mereka net buy 685 miliar. Oke, saya hari ini akan bahas beberapa pertanyaan, dan ini pertanyaannya kok nggak tahu kenapa bertubi-tubi dan mirip-mirip ya. Di dalam hari yang sama lah, hari beda-beda dikit lah. Ini saya sampai dipanggil Ustadz, nggak usah dipanggil Ustadz, ini Mbak Hairun Nisa. Saya mau tanya kenapa saham hotel villa masuk syariah, padahal sudah rahasia umum hotel bla bla bla, sedangkan rokok saja masih ada khilafiyah di antara ulama. Makruh, maaf, hanya bertukar pikiran, bukan bermaksud menggurui. Ini sebenarnya saya nggak paham, nggak tahu maksudnya gini. Kalaupun saya paham, saya nggak akan menghukumi itu di kondisi ini, karena namanya sosial media seperti ini berbahaya ya, bisa bermata dua. Jadi karena keterbatasan ilmu saya jadinya ngikut aja, ngikut apa yang sudah diputuskan oleh pembuat keputusan, atau istilahnya pemimpin lah. Kita ininya ulil amri ya, pemimpinnya dalam keputusan-keputusan seperti ini. Misalnya MUI ya, MUI bilang boleh, atau Dewan Syariah bilang ngomong ini syariah ya, kita ikuti ya, sami'na wa ata'na ya, kita dengar, kita ikuti kan, kira-kira gitu. Jadi kesimpulannya gitu untuk prinsip saya. Jadi saya nggak terlalu banyak pusing terkait dengan ini kenapa haram, ini kenapa halal. Kalau dianggap atau diputuskan ini halal ya saya ikutin, kalau diputuskan ini haram ya diikutin, gitu aja, sesimpel itu. Terus ada lagi ini ya, Mas, tolong buat penjelasan saham bukan judi, karena sebagian masyarakat awam menganggap saham itu judi. Itu satu ya. Terus kedua, Assalamualaikum Bang, ini channel kan tagnya saham syariah, bisa jelaskan nggak mana yang halal, mana yang haram, mana yang judi, mana yang enggak, seperti trading, scalping, swing, dan lain-lain. Sekalian bahas duty Bang. Hehehe, makasih Bang, salam dari Kebumen, dari Bang Batu Bara Hitam ya. Nah, waalaikumsalam ya jawabannya. Gimana kalau mengenai saham itu halal atau haram? Ya saya juga ngikut hukum aja, ada hukum fatwa nih. Ini di Google aja udah muncul ya, hukum saham, ada fatwa MUI ya. Hukum saham adalah diperbolehkan halal dalam Islam selama memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa bla 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 bla, yang menjelaskan bahwa transaksi saham dibolehkan jika objek dan cara transaksinya sesuai syariat, tidak mengandung riba, spekulasi, dan aktivitas non halal lainnya, serta didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan keadilan. Kriteria saham begini ya, ada objek harus syariah, perusahaan tidak menjalankan bla 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 bla, yang harus dihindari riba, perjudian, gharar, praktek bla 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 bla. Ini menurut Google ya. Nah, kalau dilihat fatwa MUI hukum saham, ini diperbolehkan asalkan memenuhi prinsip-prinsip ini tadi ya. Nah, mana hukum-hukumnya ya? Salah satunya hukum misalnya tentang saham ini. Ya, ini ada fatwa, misalnya ini fatwa Dewan Syariah tentang 2020 ya, tentang saham. Apa itu saham? Nah, kesimpulannya di halaman kedua ya, ketentuan hukum penerbitan dan pengalihan saham syirkah musahamah boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini. Kesimpulannya boleh katanya. Kemudian tidak mengandung satu unsur riba, gharar ya, maisir. Nah, riba dan seterusnya ini sudah difatwakan oleh Dewan Syariah ya. Bicaranya adalah ini saham syariah. Jadi gini, prinsip saya, saham mesti syariah. Oke, satu. Kedua, saya nggak boleh gharar, ketidakjelasan. Kenapa? Apa yang tidak jelas?
Itu kenapa seperti judi? Judi itu kan tidak jelas. Anda masang menang atau kalahnya itu nggak jelas. Bagaimana Anda bisa ngomong Anda bisa menang atau kalah di dalam judi? Apa hitungannya? Apa dasar berpikirnya? Kan nggak ketemu. Tapi kalau saham itu pada waktu kita mau beli jelas dasar berpikirnya. Kalau kita mau. Jadi saham itu posisinya bisa berpedang bermata dua. Makanya selalu saya sampaikan bahwa kalau Anda mau beli, tolong riset sendiri. Jangan ngikutin siapapun. Jangan, kalau ngikutin atau ngelihat di YouTube itu sebagai trigger saja. Tapi pada waktu Anda sudah melihat, Anda lihat beneran, maksudnya lihat beneran tuh gini. Tahu bahwa apa sih sebenarnya saya memutuskan ini tuh atas dasar apa sih? Itu jelas. Contoh misalnya, kalau saya ya, ngomong misalnya masalah Demas nih. Kebetulan Demas lagi public expose, udah ada public expose. Nanti kita bahas kalian sedikit. Belinya itu di saat apa sih saham Demas? Kapan sih kita mau kapan belinya? Ya, saya memutuskannya berdasarkan ketentuan ini bahwa Demas itu harga wajarnya segini. Kemudian saya memutuskan ketika dividennya minimum misalnya 9% dari kinerja terakhir yang seperti ini. Artinya apa? Itu jelas. Pada waktu kita memutuskan itu jelas. Dasar berpikirnya bahwa saya membeli atas kondisi seperti ini. Bahwa ternyata harganya turun itu bukan atas kondisi pembelian tadi, bukan. Jadi ketika beli 137 itu pertimbangannya adalah karena yieldnya 10% atas dividen. Kemudian harganya turun, floating loss. Loh, kan pertama kali kita ngomong bahwa kini kita mau beli itu kan atas dividen, bukan atas harga saham naik apa turun. Jadi kita nggak boleh, kita pun juga secara prinsip apa istilahnya penjagaan hati ya, penjagaan hati itu gimana ya ngomongnya ya. Intinya gini, kalau sudah memutuskan itu bahwa saya membeli gara-gara dividen, kemudian floating loss, ya jangan marah-marah gitu, jangan merasa terpukul, jangan merasa tertipu, jangan merasa seperti judi, karena prasangka itu membuat kita jadi nggak yakin lagi. Maksudnya nggak yakin lagi itu maksudnya gini. Jadi Anda sendiri itu yang membuat perlakuan sebelumnya tadi itu menjadi sesuatu yang goror, sesuatu yang nggak jelas. Orang awalnya dibeli itu jelas. Jadi gitu. Kalau maunya capital gain, ya hitunglah atas kondisi murah mahalnya, atas kondisi capital gain. Dari sisi mana? Misalnya dari sisi technical. Buat saya technicalnya di Demas ini saat ini kondisinya misalnya murah, beli. Ya sudah. Kalau itu menurut Anda itu murah, beli atas kondisi murahnya si saham, ya monggo silahkan gitu. Tapi hukumnya sebenarnya adalah, yang penting hukumnya adalah boleh ya, hukumnya halal. Itu menurut saya ya, prinsip saya begitu. Jadi saya membeli atau menjual saham itu berdasarkan ketentuan yang jelas, bukan cap cip cup. Lagi rame nih saya ikutan beli. Lagi ini nih saya ikutan jual. Begini nih saya ikutan beli. Begini gitu. Jadi kalau kita membeli itu dengan kejelasan, itu sama persis sebenarnya. Jual beli saham ini sama persis dengan jual beli mobil, dengan jual beli motor, dengan jual beli kursi, meja dan seterusnya. Cuma pembelinya itu dari seluruh dunia. Contoh misalnya kita mau jualan mobil. Pas waktu beli mobil di Jakarta, harga mobil Avanza tahun 2013 misalnya 100 juta misalnya. Kemudian mobil itu kita bawa ke Irian Jaya, harganya dijual 150 juta ya, ke Papua ya. Irian Jaya lagi. Papua. Karena jauh dan seterusnya, oke, di sana jadi lebih mahal kan? 150 juta. Pertanyaannya, itu halal apa haram? Beli 100, jual 150. Halal kan? Cuma kelemahannya harus memindahkan barang dari Jakarta ke Papua. Orang Papua menganggap mobil 100 juta tadi, Avanza 2013, 150 juta itu murah. Orang Jakarta menganggap mobil Avanza tadi itu 100 juta itu murah. Tapi kalau 150 mahal. Kenapa? Karena resource di Jakarta itu 100 juta itu
banyak. 150 di Papua dianggap murah karena resource atau barang yang ada di Papua itu nggak banyak. Nah, saham itu menurut saya begitu. Auto misalnya, ya, dia menghasilkan yield dividen 7,5%. Bagi orang Jepang, ini perusahaan murah. Harga 2.330 ini bagi orang Jepang murah. Kenapa? Karena di Jepang menghasilkan 7,5% setahun. Itu susahnya minta ampun. Di sana aja suku bunga minus, bahkan deflasi. Artinya dapat 7,5%, murah banget. Atau misalnya jangan auto lah, auto ini Sido lah ya, misalnya Sido. Oh, Sido ini juga, yang kecil itu Adro. Nah, ini Adro. Bagi orang Jepang, Adro 1.600 ini murah gitu ya. 4,4% yieldnya itu, yieldnya 4,4% itu sudah oke gitu bagi orang Jepang. Artinya dia mau tuh membeli Adro. Bagi orang Indonesia 1.670 dengan yield 4,4% ini termasuk mahal. Kenapa? Karena rate-nya deposito aja 5%, 6%. Jadi kalah dengan deposito. Tapi bagi orang Jepang ini termasuk murah, bisa jadi kan begitu. Karena rate-nya deposito di Jepang itu adalah 0,5% misalnya. Tapi kan beda kurs bang, itu beda lain, hal lain lagi ya. Hal lain, kita ngomongin masalah saham, kenapa harganya bisa naik turun, fluktuasi segitu. Karena apa? Kacamata orang melihat harga saham itu berbeda-beda. Ada yang melihat gara-gara dividennya, ada yang melihat gara-gara volumenya, ada yang melihat gara-gara teknikalnya, ada yang melihat gara-gara ownernya, ada yang melihat gara-gara perusahaannya bergerak di bidang apa, ada yang melihat suka dan tidak sukanya perusahaan, ada yang melihat gara-gara perusahaan itu CSR-nya bagus dia beli, ada yang melihat gara-gara perusahaan itu terkenal dia beli. Jadi berbeda-beda dia menginterpretasikan saham perusahaan itu, makanya harganya fluktuatif. Kalau kita paham hal ini, pada waktu kita masuk di harga Demas misalnya 137, kemudian naik turun, buat kita itu biasa aja, bukan judi. Kenapa? Karena kita paham. Kenapa kalau kita paham kita tenang? Karena ini prinsipnya tidak, ini loh, goror ya. Karena apa? Jelas. Kita itu melihat saham itu harganya berapa itu jelas. Saya santai aja beli saham Demas misalnya ya, kita anggap 137 itu harganya murah. Terus turun lagi misalnya ke 100, santai aja. Ada nggak yang kayak gini di pasar modal? Banyak. Ada nggak viewer-viewer saya yang begitu? Banyak. Tapi buat orang yang tidak tahu, beli Demas 137 turun nih ke 110, bisa kelimpungan mereka. Karena nggak tahu tujuannya dia beli itu apa. Itu makanya dia goror ya, tidak jelas. Untung-untungan, itu yang nggak boleh. Jadi ini pisau bermata dua. Bisa dipakai untuk motong daging, bisa dipakai untuk bunuh orang seolah-olah. Jadi kelakuannya itu yang membuat haram, bukan pisaunya. Kalau dipakai untuk motong daging ya biasa saja. Tapi kalau dipakai untuk bunuh orang, haram jadinya kelakuannya. Ya, perbuatannya haram. Sama beli saham kalau dipakai untuk untung-untungan, haram hukumnya. Karena goror. Anda nggak tahu, nggak jelas. Masuknya kenapa, keluarnya kenapa, nggak jelas. Tapi kalau beli saham ada dasarnya, saya beli karena ini. Kebetulan harganya lebih naik. Berarti udah mahal harganya. Dijual. Ya terserah Anda. Sama kayak beli mobil. Harganya murah nih. Mobil 100 juta. Tiba-tiba banyak orang yang pengen. Harganya jadi 120. Dilepas dulu. Mau dilepas. Ya lepas aja. Terus besok beberapa bulan lagi mobil itu turun lagi harganya, terus beli lagi, ya nggak apa-apa kan? Biasa aja gitu hukum jual beli. Cuma masalahnya ini per detik orang yang beli itu di detik ini sama detik kedua itu bisa berbeda, bisa berjuta-juta orang transaksinya bisa karena teknologi yang memungkinkan untuk seperti itu. Kalau zaman dulu jual beli saham ya pakai kertas kan, pakai itu pandangan saya. Jadi saya nggak menghukumi ini oke apa tidaknya, tapi itu yang saya pahami, bahwa hukum itu saya serahkan ke ulil amri ya, ke orang-orang yang memang harusnya menghukumi itu. Ada MUI, ada Dewan Syariah atau apapun itu nanti ya, pemerintah. Saya pun juga misalnya nih mau lebaran pemerintah bilang apa? A.
Saya misalnya orang NU misalnya ya, atau orang Muhammadiyah lah saya. Terus pemerintah bilang A, ya saya ikut aja pemerintah. Gitu. Karena saya anggap ulil amrinya saya ya, atau pemimpinnya saya di negara ini adalah pemerintah. Oh, tapi pemerintahnya begini begitu bang. Kalau semua orang berpikir seperti itu, nanti prinsip satu imam di dalam satu ruangan tidak akan terjadi dan perpecahan yang akan muncul. Kita kalau sholat di masjid, ketika ada imam yang masih sholat, ada makmumnya, kita tuh nggak boleh bikin barisan baru. Harus ngikut. Setelah itu selesai, baru kita boleh bikin barisan baru. Jadi tidak boleh ada dua imam di dalam satu ruangan. Kalau bernegara itu dianggapnya presiden atau pemimpinnya itu adalah, pemimpin tertingginya adalah presiden, kemudian presiden menunjuk MUI, menunjuk yang lain-lain, Menteri Agama dan seterusnya sebagai pengatur kebijakan terkait dengan beragama ya, ketentuan beragama, ya udah sesimpel itu aja, saya ngikutin itu doang. Udah gitu. Bahwa iya tidaknya dan seterusnya itu bagian dari orang yang menjabat di sana. Iya tidaknya itu maksudnya dia sesuai apa tidak dan seterusnya. Karena kenapa seperti itu? Menurut saya ada filosofinya ya di dalam pemahaman agama saya itu, menurut saya ada filosofinya. Kayak misalnya kita kalau mau sholat berjamaah itu pilihlah masjid terdekat ya, paling dekat dari rumah. Walaupun masjid itu saat ini tidak sesuai dengan tanda kutip keinginan kita atau dengan pemahaman kita. Kan ada orang yang nggak mau sholat di masjid tertentu, sholatnya di tempat lain. Sebenarnya itu nggak disarankan ya, nggak disunahkan seperti itu, setahu saya. Nah, menurut saya itu ada tujuannya. Kalau kita sholat di masjid terdekat, walaupun masjid itu belum sempurna, kalau kita ada di situ, ada peluang bisa menyempurnakan. Tapi kalau kita tinggalkan, kita pilih masjid yang kita inginkan tadi, yang masjid terdekat tadi itu nggak ada peluang sama sekali untuk disempurnakan. Dia akan tertinggal terus. Sama bank syariah, kalau tidak ada nasabahnya, karena mahal bank syariah itu, nggak akan gede-gede. Ekonomi syariah nggak akan berkembang. Saham syariah sama. Kalau tidak ada yang memiliki, tidak ada yang memperjualbelikan, ya nggak akan rame. Syariah akan tenggelam. Terus pilihannya, mau kita tinggalkan atau kita mau berkecimpung di situ, nanti ketika menjadi pemegang keputusan disempurnakan, atau maunya kita tinggalkan. Setahu saya, mestinya Anda berpartisipasi ketika nanti mendapatkan kesempatan untuk merubah, mendapatkan kesempatan punya kekuatan untuk merubah itu, rubahlah ke yang lebih baik, jangan ditinggalkan gitu. Saya kira itu untuk hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini disclaimer ya, disclaimer, ini hanya pemahaman saya saja, tidak menghukumi, saya tidak menghukumi. Saya takut kalau ngomong masalah begini ya. Saya serahkan lagi ke hukum yang berlaku ya di Indonesia. Itu aja. Makasih.